Ya, jujur saja apabila kita berbicara tentang manfaat, ya maka ada banyak hal yang harus kita perhatikan ya. Ya, harus kita lihat ya. Kenapa? Karena manfaat dari beragama Buddha ini cukup banyak. Ya, cukup banyak. Ya, jadi bisa dikatakan secara general ya, secara garis besar ya kita bisa menyimpulkan ya bahwa yang paling penting yang perlu diperhatikan ya manfaat dari kita beragama Buddha itu adalah tentang kebenaran ya. Jadi uh, di mana manfaat itu ya memberikan kita pandangan ya tentang kebenaran ya, karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa yang namanya pandangan, yang namanya teologi, ya, yang namanya agama itu selalu bisa dikatakan sulit ya untuk diketahui kebenarannya. Ya, ini adalah sesuatu yang saya rasa paling penting dari sebuah pandangan. Ya, kebenaran dari ajaran tersebut itulah yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi manfaat utama ya sebagai umat Buddha itu adalah kita dikenalkan dengan sesuatu yang disebut dengan kebenaran. Ya, jadi apakah kebenaran ini penting? Ya, tentu saja kebenaran ini adalah sesuatu yang cukup penting. Ya, ya dan juga kebenaran ini bisa dikatakan adalah sesuatu yang akan sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya uh, seperti mereka yang bisa dikatakan memiliki atribut cukup fanatik, ya mereka akan bertindak sesuai dengan pandangan mereka. Ya, jadi intinya manfaat utama dari beragama Buddha adalah kita diajarkan tentang sebuah kebenaran. Ya, sekali lagi saya sangat menyarankan untuk kita semua agar tidak terlalu fokus ya pada cerita, ya cerita apakah cerita dalam suta, cerita Tipitaka dan lain sebagainya. Ya, tetapi cobalah untuk fokus pada esensi dari sebuah dhamma, ya esensi dari apa yang disampaikan pada Tipitaka ya atau suta-suta yang kita ketahui. Ya, karena ya seperti yang telah sering didiskusikan atau didebatkan ya bahwa cerita dalam suta yaitu mengandung hasil pikiran ya dari mereka yang menulis suta. Ya, tetapi apabila kita lihat dengan seksama, ya ada esensi dari setiap suta yang bisa kita ambil. Ya, inilah yang perlu kita fokuskan. Ya, jadi kalau dalam istilah kita ya jangan terlalu fokus pada apa yang tersurat, tetapi cobalah fokus pada apa yang tersirat. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ya kebenaran ini adalah esensi yang perlu kita pelajari atau prioritaskan. Ya, esensi dari ajaran agama Buddha. Ya, karena kita mengetahui bahwa kita tinggal di sebuah dunia yang memiliki fondasi sebuah sistem. Dan sistem ini adalah sesuatu yang mengatur segala aspek dalam kehidupan setiap makhluk. Ya, mengatur segala aspek dalam kehidupan kita dalam keseharian. Ya, dan fondasi ini memiliki beberapa hal yang perlu, sistem ini memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sistem ini memiliki kebenaran absolut, ya, di mana sistem ini sangat mempengaruhi ya kehidupan dari individu tertentu. Dari semua individu. Dan sistem ini juga memiliki hukum yang bisa dikatakan sudah fix ya.
Ya, dan hukum ini ya adalah yang bisa dikatakan pondasi pada kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan esensi dalam agama Buddha yaitu mengajarkan kita untuk ya melihat hukum tersebut ya sehingga kita bisa mengetahui apa hukum yang berlaku dalam sistem di dunia ini. Ya, jadi bisa dikatakan Buddhis itu adalah seperti guide. Ya, guide yang memberitahukan kita atau menjadi pemandu kita ya mengenai sistem yang berlaku ya dalam dunia ini yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti hukum sebab dan akibat, ya hukum kama dan patijak samuppada. Ya, ini adalah beberapa hukum yang bisa dikatakan kita kenal melalui agama Buddha dan hanya ada dalam agama Buddha yang dimana hukum ini sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita bisa mengecualikan seperti punah bawahnya. Tetapi hukum patijak samuppada ya dan hukum sebab akibatnya ini adalah hukum yang bisa dikatakan absolut ya. Karena hukum ini dapat dibuktikan dan kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini adalah salah satu manfaat utama yang bisa saya katakan ya dalam beragama Buddha. Ya, jadi intinya ketika kita mengenal Buddhis ya ketika kita menjadi murid dari Sang Buddha, ketika kita mengenal ajaran Buddha, ya pada saat itu kita dikenalkan dengan hukum, ya sebuah hukum, ya hukum yang menjadi bagian dari sistem. Ya ini yang paling penting ya yang perlu kita perhatikan. Ya saya tidak akan berbicara tentang filosofi ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya tetapi mari kita lihat ya bahwa sebagian besar dari yang diajarkan Sang Buddha, ya maksud saya adalah esensinya ya adalah mengenai tentang sebab dan akibat. Ya mengenai tentang hukum kama, ya mengenai tentang patijak samuppada. Ya, ini berarti bahwa Sang Buddha mengajarkan kita ya tentang hukum pada sistem. Ya, sistem yang seperti saya katakan yang sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ya, sistem yang mempengaruhi segala aspek ya, yang ada dalam kehidupan setiap makhluk. Ya, tanpa kecuali makhluk apapun ya, bahkan para dewa dan Brahma sekalipun. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kesimpulannya ya Buddhis yang mengajarkan kita tentang sebuah hukum. Nah, tidak hanya sebuah hukum, ya, tetapi berbagai macam hukum yang ada dalam sebuah sistemnya pada dunia ini. Ya, ini adalah sesuatu yang bisa saya katakan manfaat paling utama yang menjadi bisa dikatakan benefit ya sebagai Buddhis. Ya, lalu kemudian Buddhis juga mengajarkan kita tentang independence. Di dunia ini ada satu flaw ya. Flaw ini apa bahasa Indonesianya? Ada satu kekurangan ya pada makhluk hidup. Ya, jadi semua makhluk itu memiliki satu kekurangan yang cukup fatal. Ya, yang cukup fatal yang bisa dikatakan ya sangat mempengaruhi kehidupan ya dalam keseharian, yaitu makhluk hidup pada umumnya yaitu terlalu tergantung pada sebuah eksistensi. Ya, jadi manusia pada umumnya itu tergantung pada sebuah eksistensi. Ya, jadi kita tidak memiliki pikiran yang independen. Ya, independen ini adalah tergantung pada diri sendiri, pada usaha sendiri. Ya, jadi kebanyakan makhluk hidupnya itu tergantung pada sebuah eksistensi yang kadang kita sebut sebagai Tuhan atau dewa dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah kekurangan yang ya bisa dikatakan cukup fatal ya karena ini membuat makhluk hidup ya menjadi tidak independen ya mereka tidak tergantung pada dirinya sendiri. Ya, jadi sebuah kekurangan yang bisa dikatakan yang akan mengakibatkan makhluk tersebut tidak menyadari kebenaran yang ada ya di sekitarnya. Ya, karena dia terlalu berharapnya pada sebuah eksistensi ya dan juga pandangannya ya terpacu ya atau hanya berkisar pada eksistensi tersebut. Ya, misalnya agama yang berketuhanan.
Ya, mereka terlalu tergantung apa yang disebut dengan Tuhan. Dan semua pola pikir, sudut pandang, ya semua berkisar pada Tuhan tersebut. Ya, sehingga mereka tidak akan bisa berpikir melebihi dari eksistensi Tuhan tersebut. Karena mereka hanya terpaku pada Tuhan, ya mereka tidak akan memiliki pandangan ya mengenai eksistensi atau situasi atau kondisi yang melebihi Tuhan tersebut. Ya, jadi mereka atau makhluk hidup pada umumnya yang bergantung pada eksistensi yang disebut Tuhan, yaitu dengan otomatis melimit, ya, membuat limit untuk dirinya sendiri, ya, membuat limit untuk pandangan mereka sendiri, sehingga mereka tidak bisa berpikir melampaui dari eksistensi Tuhan tersebut. Ini menjadi sebuah kekurangan, ya, sebuah kekurangan dalam setiap makhluk, ya, sehingga mereka tidak bisa keluar dari lingkaran samsara, ya karena mereka terus ya bergantung pada eksistensi yang disebut Tuhan ya atau dewa dan sebagainya. Ya padahal kita dalam Buddhis teori atau dogma utama yang menyebutkan bahwa kita tidak bisa memiliki pikiran yang ya berdasarkan pada loba, dosa dan moha yang simpulnya adalah sebuah tanha. Ya, karena apabila kita masih memiliki tanha, ya maka kita tidak bisa keluar dari lingkaran samsara. Ya, walaupun saya yakin banyak orang berpikiran, apakah keluar dari samsara itu adalah sesuatu yang penting? Ya, saya bisa menjawab bahwa itu adalah sesuatu yang cukup penting. Ya, kenapa? Karena dalam pandangan Buddhis, ya, samsara itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan tidak terhingga. Ya, kita tidak merasa hal tersebut cukup penting karena kita tidak memiliki ingatan tentang hal tersebut. Ya, tetapi apabila Anda adalah seorang pemain game, ya Anda maka bisa mengimajinasi ya tentang samsara tersebut. Ya bayangkan Anda yang bermain game dengan sebuah karakter, ya di mana karakter tersebut hidup dan mati dalam waktu yang ya sangat banyak yang bahkan tidak terhingga. Ya Anda akan mengetahui bahwa hal tersebut adalah hal yang cukup melelahkan. Ya memang akan menjadi sesuatu yang bisa dikatakan membuat sebuah excitement ya karena kita tidak memiliki ingatan kehidupan sebelumnya. Ya, tetapi apabila kita dari sudut pandang sebagai orang ketiga dan melihat sebuah karakter yang muncul, ya hidup dan kemudian mati, ya hidup lagi dan mati lagi dalam waktu yang cukup banyak, ya maka Anda akan merasa sebuah kebosanan ya, sebuah kelelahan ya dari hal tersebut. Ya inilah ya salah satu aspeknya dalam kehidupan ya atau dalam lingkaran samsara. Dan dogma dalam Buddhis ya membuat kita untuk menyadari hal tersebut ya bahwa hidup dalam lingkaran samsara itu sangat melelahkan. Ya, sangat melelahkan ya dan saya pribadi merasa sangat membosankan. Ya walaupun mungkin akan menjadi sebuah pengalaman yang seru ya atau dan sebagainya. Ya, tetapi apabila kita berpikir dalam sudut pandang orang ketiga, ya di mana Anda melihat diri Anda sendiri sebagai karakter, ya seperti pemain game, ya maka Anda bisa melihat ya bahwa ya ini adalah sesuatu yang cukup melelahkan. Ya jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang menjadi independen ya itu adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan. Ya, kenapa? Karena apabila kita bisa memiliki pemikiran atau pola pikir yang independen, ya maka kita tidak akan tergantung pada sebuah eksistensi. Yang dimana apabila kita tidak tergantung pada sebuah eksistensi, ya dan bergantung pada diri sendiri, ya kita akan memiliki pola pikir dan pandangan yang lebih luas. Ya. Dengan pola pikir atau pandangan yang lebih luas, ya kita bisa mencari ya pola pikir atau pandangan yang bisa dikatakan ya lebih sesuai untuk diri kita sendiri. Ya dengan begitu ya kita bisa mencari solusi untuk permasalahan yang kita miliki ya terutama dalam sudut pandang psikologi atau filosofi. Ya jadi ini adalah sesuatu yang cukup penting. Ya, dengan menjadi seorang Buddhis ya kita diajarkan untuk independen ya bahwa semua itu tergantung pada diri sendiri. Ya memang ini terdengar sesuatu yang sangat tidak enak ya karena kita tidak bisa memiliki pegangan ya yaitu sebuah eksistensi yang disebut dengan Tuhan.
Ya, tetapi inilah yang perlu kita lakukan. Karena semakin kita tergantung pada sebuah eksistensi, ya semakin kita mengembangkan apa yang disebut dengan keserakahan. Ya, karena kita ingin menjadi lebih nyaman, ya, ingin menjadi lebih baik, ya ingin menjadi lebih maju dengan cara yang lebih singkat, ya, dengan cara yang lebih enteng, ya, atau dengan cara yang lebih, ya bisa dikatakan jalan pintas, ya tanpa mengandalkan diri sendiri. Ini akan membuat kita semakin malas dan membuat kita semakin serakah. Ya, jadi kekurangan ini adalah kekurangan yang dimiliki bisa dikatakan hampir semua makhluk, terutama manusia. Ya, ini yang menjadi sesuatu flaw yang cukup fatal ya untuk makhluk hidup. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ya Buddhis yang mengajar kita untuk independence. Ya, mengajarkan kita untuk memiliki pandangan dan pola pikir ya bahwa segala hal di dunia ini itu tergantung pada diri kita sendiri. Ya, apabila kita ingin bahagia, ya maka berusahalah ya untuk bahagia tanpa memikirkan jalan pintas dan mengandalkan sebuah eksistensi yang disebut dengan Tuhan. Ya, apabila kita tidak ingin bahagia, ya maka kita bisa mengondisikan ketidakbahagiaan tersebut. Ya, juga dengan cara sendiri atau usaha sendiri. Ya, karena pada akhirnya yang bisa membantu kita ya secara permanen ya adalah diri kita sendiri. Ya, bergantung pada sebuah eksistensi yang disebut dengan Tuhan itu memang sangat membantu. Ya, karena tidak semua manusia itu memiliki level kesadaran yang cukup tinggi. Ya, sehingga pola pikir dan pandangan hidup mereka ya juga berada pada level yang tidak tinggi. Ya, jadi mereka tidak bisa memiliki pola pikir dan pandangan yang cukup luas. Ya, tetapi sekali lagi ya ini akan membuat ya makhluk tersebut atau individu tersebut ya menjadi sangat tergantung pada eksistensi tersebut. Ya, sehingga mereka hanya akan melimit diri mereka, ya tidak melebihi dari eksistensi tersebut. Ya, ada satu pertanyaan yang sebetulnya adalah sebuah guyonan, ya tetapi ketika kita pikirkan secara mendalam, ya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang cukup ya penting ya untuk filosofi kita. Ya dulu pertanyaan ini saya dengar ya ketika saya mengikuti sebuah perkumpulan ya secara online. Ya ini sudah lama sekali beberapa tahun lalu. Pertanyaannya sederhana, yaitu pernahkah terpikir untuk menjadi Tuhan? Ya ini adalah pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah pernahkah terpikir apakah ada sebuah eksistensi yang melebihi Tuhan? Ya ini adalah pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga adalah sebetulnya apa itu Tuhan? Ya, ini adalah pertanyaan ketiga. Tiga pertanyaan tersebut ya adalah pertanyaan yang bisa dikatakan cukup visioner. Ya, saya pribadi menganggap bahwa pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang perlu dipikirkan, tetapi harus hati-hati ya karena ini akan mengganggu atau mengacaukan fondasi dari pandangan setiap individu. Ya, jadi apabila Anda sebagai umat Buddha ya bisa bertanya tentang pertanyaan tersebut, ya maka bisa dikatakan bahwa Anda telah melepas limit Anda sendiri ya, tidak melimit diri Anda sendiri, ya hanya sekedar sebuah eksistensi yang disebut dengan Tuhan. Ya, dalam agama Buddha kita memiliki jawaban untuk tiga pertanyaan tersebut, yaitu adalah Nibbana. Ya, Nibbana adalah jawaban untuk ketiga pertanyaan tersebut. Yang Nibbana adalah eksistensi yang melebihi Tuhan. Nibbana adalah kondisi yang melebihi Tuhan. Dan Nibbana ya adalah situasi yang melebihi Tuhan. Ya, jadi ya inilah yang bisa kita dapatkan ya dalam agama Buddha. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya poin kedua adalah independence. Yang saya maksud independence adalah kita tidak melimit diri kita sendiri, ya kita bergantung pada diri kita sendiri, ya untuk mengetahui kebenaran yang ada dalam filosofi pandangan hidup dan juga mengetahui kebenaran dalam apa yang disebut dengan ketuhanan atau eksistensi Tuhan tersebut. Ya, yang ketiga adalah ya sebagai umat Buddha kita diajarkan untuk memprioritaskan kesadaran. Ya, yang saya maksud kesadaran adalah mental. Ya, jadi kita diajarkan untuk memprioritaskan level mental kita.
mengembangkan level mental kita, ya mengembangkan level kesadaran kita. Semakin tinggi, semakin baik, semakin tinggi, semakin bagus. Ya, karena level kesadaran ini mempengaruhi pandangan dan pola hidup kita. Ya, semakin tinggi level kesadaran tersebut, ya maka orang tersebut ya akan semakin susah ya untuk menderita. Ya, karena pola pikir dan pandangannya itu akan menjadi semakin dewasa. Ya, saya tidak berbicara dewasa secara umur ya, tetapi dewasa secara level kesadaran. Ya, misalnya saja, ya ketika bencana terjadi, atau permasalahan muncul, mereka yang memiliki level kesadaran rendah akan sangat terpengaruh ya oleh bencana atau permasalahan tersebut. Ya, sehingga mereka akan menjadi gelisah, ya frustasi atau depresi. Tapi bagi mereka yang memiliki level kesadaran tinggi, ya mereka akan tidak terlalu terpengaruh ya oleh permasalahan tersebut. Ya, karena mereka berpikir bahwa ini adalah konsekuensi, ya konsekuensi dari apa yang telah dilakukan. Ya, sederhananya ini adalah utang yang harus dibayar. Nah, ini adalah pola pikir bagi mereka yang memiliki level kesadaran yang cukup tinggi. Ya, bagi mereka yang memiliki level kesadaran cukup rendah, ya mereka akan berpikir, kenapa permasalahan ini muncul? Ya, pada saya. Kenapa orang lain lebih bahagia dari saya? Ya, kenapa saya selalu sial? Ya, kenapa saya selalu menderita? Ya, kenapa tidak ada cara untuk ya lari dari permasalahan tersebut? Kenapa tidak ada yang bantu dan lain sebagainya? Ya, ini adalah pola pikir bagi mereka yang bisa dikatakan memiliki level kesadaran yang cukup rendah. Ya, mereka tidak akan mengkaitkan ini dengan konsekuensi dari akibat yang telah dilakukan. Mereka tidak akan berpikir bahwa ini adalah utang yang harus dibayar. Ya, jadi bisa dikatakan ya menjadi umat Buddha ya kita akan diajarkan ya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah hasil dari konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Nah, ini adalah yang ketiga yang bisa kita dapatkan ya dari ajaran dalam agama Buddha. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya mungkin poin pertama dan poin kedua ini cukup sulit ya untuk dimengerti. Ya, saya pribadi masih belum mengerti dengan jelas ya. Ya, tentang sebuah sistem di dunia ini ya dan juga tentang ketergantungan pada eksistensi yang disebut dengan Tuhan atau ketuhanan. Ya, walaupun kita tidak bergantung pada Tuhan, ya kebanyakan dari umat Buddha itu mengandalkan apa yang disebut dengan eksistensi dewa. Ya, ini sebetulnya sama saja. Ya, hanya mengganti Tuhan menjadi dewa. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang sebetulnya perlu kita hindari. Ya, kenapa? Karena dalam Buddhis ya, kita diajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita, ya, segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan kita sendiri, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ya semuanya itu tidak lebih dari sebuah konsekuensi pada hukum sebab dan akibat. Ya, sebuah konsekuensi dari hukum karma. Ya, ini yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena kita terlalu menggantung pada sebuah eksistensi, kita akan selalu berpikir bahwa apabila hal baik terjadi, ya ini adalah berkah dari eksistensi tersebut. Apabila hal buruk terjadi, ya ini adalah kesialan ya atau ujian atau cobaan dari eksistensi tersebut. Ya, sehingga kita akan menjadi buta. Ya, tidak mengetahui bahwa semua itu tidak lebih dari eksistensi sebab dan akibat, ya tidak konsekuensi dari sebab dan akibat. Ya, ini yang membuat sebuah kekurangan yang cukup fatal ya untuk makhluk hidup. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya intinya ya dalam agama Buddha kita diajarkan untuk mengenal sebuah sistem, ya bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini tidak lebih adalah sebuah konsekuensi dari sebuah berbagai hukum, ya seperti hukum karma, hukum paticcasamuppada, dan hukum sebab akibat. Yang kedua, ya menjadi umat Buddha, kita diajarkan untuk independen. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu itu berasal dari diri kita sendiri dan berakhir pada diri kita sendiri. Ya, segala sesuatu yang bersifat eksternal, ya seperti eksistensi lain, orang lain, makhluk lain, yaitu tidak lebih dari sebagai sebuah media, sebuah alat
ya, yang dimana mereka hanya mempengaruhi porsi kecil ya dari diri kita sendiri. Ya, pada akhirnya semua berasal dari diri kita sendiri ya, dan juga akan berakhir pada diri kita sendiri. Ini yang kedua, ya, mengajarkan untuk independence. Yang ketiga adalah ya kita diajarkan ya untuk menyadari ya bahwa ya segala sesuatu di dunia ini ya tidak lebih dari hasil, ya tidak lebih dari hasil sebuah hukum. Maka kita harus memiliki pandangan yang cukup luas ya untuk hukum tersebut ya, dan juga diajarkan untuk menaikkan level kesadaran kita ya, sehingga kita tidak terlalu terpuruk ya apabila permasalahan muncul. Ya, kita menjadi lebih dewasa ya apabila ada situasi yang bisa dikatakan membuat kita menderita. Dan apabila kita merasa berbahagia, ya kita tidak terlalu dalam kebahagiaan tersebut. Ya, karena kita mengetahui dengan jelas ya bahwa ini juga adalah hasil dari sebab yang telah dilakukan. Ya, jadi ini adalah 3 hal yang saya rasa merangkum semua manfaatnya dalam agama Buddha. Ya, jadi pengetahuan tentang sebuah sistem dalam dunia, independence, dan juga level kesadaran yang bisa kita miliki.